Belum main, Timnas Indonesia sudah dicap sebagai tim terburuk. Timnas Indonesia mendapat cap sebagai tim terburuk di pentas Piala Asia 2023 dari YouTuber asal Amerika Serikat. Dalam kanal YouTube-nya yang bernama The Give and Go, sang YouTuber juga menyebut skuad Indonesia diperkuat banyak TikTokers. Hal itu tak lepas dari status skuad Garuda sebagai tim dengan rataan usia termuda di turnamen tersebut. Timnas Indonesia sendiri akan menghadapi lawan-lawan berat pada Piala Asia nanti di Qatar, yang akan digelar mulai 12 Januari mendatang. Dan mereka adalah Vietnam, Irak, dan juga Jepang. 3 lawan Timnas Indonesia itu memang akan menjadi tembok besar yang akan menghalangi mimpi merah putih melaju ke partai puncak. Jangankan sampai ke final, untuk lolos dari fase grup saja mungkin tidak akan mudah. 2 YouTuber pada kanal The Give and Go, Edward Reynoso dan Soltero, dalam kontennya membahas persaingan di grup D. Menurut mereka, tim terburuk di Piala Asia ada di grup tersebut dan tim yang dimaksud adalah Timnas Indonesia. Kawan, saya mau tanya, apakah tim terburuk di turnamen ini ada di grup ini? Tanya Reynoso, CEO host dalam video berjudul AFC ASEAN Cup, Grup D Jepang, Irak, Vietnam, Indonesia, Review and Prediction. Mungkin ada 2 tim terburuk di Piala Asia yang sama saja buruknya. Dan ya, saya bisa bilang tentu saja tim terburuk di turnamen ini ada di grup ini. Jawab Soltero. Dan saya rasa tim tersebut adalah Indonesia. Dan memang harus Indonesia, kata Reynoso menimpali. Sadil dicoret, Adam Alizé masuk skuad Timnas Indonesia. Sadil Ramdhani dicoret Sinteyong dari Timnas Indonesia di Piala Asia 2023 dan Adam Alizé masuk sebagai gantinya. Nama Adam Alizé sebelumnya tak dipilih Sinteyong sebagai 26 pemain Timnas Indonesia yang didaftarkan ke Piala Asia. Namun situasi ternyata berubah jelang 1 hari pembukaan Piala Asia. Dari situs resmi AFC, nama Adam Alizé ada di daftar skuad Timnas Indonesia dengan nomor 17. Dan di sisi lain, Sadil Ramdhani tidak ada selaku pemain yang identik dengan nomor 17 tersebut. Sebelumnya sudah beredar kabar bahwa Sadil Ramdhani memang dicoret oleh Sinteyong. Sampai berita ini ditayangkan, situs PSSI belum memuat kabar terkait alasan perubahan tersebut. Namun, ia bukan satu-satunya yang ditepikan oleh Sinteyong meski ada sejak pemusatan latihan. Arkan Fikri misalnya juga tidak digunakan meski ikut serta dengan rombongan Timnas Indonesia di Qatar. Dan seluruh tim Piala Asia 2023 sejatinya masih bisa mengubah pemain. Dan batas akhirnya adalah 2 jam sebelum masing-masing tim menjalani laga pertamanya. Pembelaan Elkan Bagot usai Timnas Indonesia kalah. Elkan Bagot memberikan pembelaan setelah Timnas Indonesia dicukur Iran pada uji coba di Al Rayyan Sports Club Doha, Qatar pada hari Selasa 9 Januari. Duel Indonesia versus Iran sendiri berakhir dengan skor telak 0-5. Ini merupakan kekalahan ketiga beruntun yang didapat Timnas Indonesia selama menjalani uji coba menjelang Piala Asia 2023. Selepas pertandingan, bek Timnas Indonesia Elkan Bagot menilai performa skuad Garuda cukup bagus meski gagal mendapat hasil yang positif. Kami memainkan beberapa permainan menarik, tetapi sayangnya kami kembali kebobolan dengan gol yang mudah. Hasil pertandingan mungkin tidak mencerminkan bagaimana pertandingan berjalan. Ini adalah 90 menit yang menjadi pelajaran bagi banyak pemain. Jadi kami tahu kami harus siap dan fit di pertandingan pertama Piala Asia 2023 nanti, kata Elkan Bagot. Elkan Bagot sendiri cukup optimis menjamu Piala Asia nanti. Dia percaya Indonesia akan mendapat hasil yang terbaik. Tentu kami masih optimis dan kami tidak melihat hasil pertandingan hari ini.
Kami hanya akan melihat bagaimana kami mempraktikkan apa yang sudah kami latih untuk menghadapi pertandingan pertama kami. Jadi, seluruh tim masih berusaha bersama dan masih optimis menatap turnamen nanti. Jelas Elkan Bagot. Ini kata Sinteyong usai Indonesia kalah dari Iran. Pelatih timnas Indonesia Sinteyong turut berkomentar setelah timnya menelan kekalahan besar atas timnas Iran dengan skor 0-5 dalam laga uji coba di Stadion Al Rayyan Sport Club. Kekalahan tersebut memperpanjang catatan buruk timnas Indonesia. Dalam 5 pertandingan terakhir, mereka meraih 4 kali kekalahan dan 1 kali hasil imbang. Setelah pertandingan berakhir, pelatih asal Korea Selatan itu pun mengungkapkan bahwa dirinya tetap memberikan apresiasi kepada para pemain timnas Indonesia atas kerja kerasnya di lapangan. Para pemain sudah berjuang dan bekerja keras di lapangan. Memang ada beberapa kesalahan dari lini belakang kita, apalagi ada 3 gol yang merupakan hasil dari kesalahan kita sendiri. Dan kedepannya lawan akan lebih banyak menguasai bola. Karena itu kita akan melatih situasi tersebut agar para pemain bisa mencari celah untuk menyerang balik dan menciptakan peluang yang baik. Kata Sinteyong dilansir dari situs resmi PSSI pada hari Rabu 10 Januari. Selain itu juga salah satu pemain andalan timnas Indonesia, Asnawi Mangku Alam, mengalami cedera otot dan hanya bermain sekitar 30 menit dan harus ditarik keluar. Sebagai tambahan informasi, timnas Indonesia kini akan menghadapi timnas Irak dalam laga pembuka Piala Asia di grup D pada 19 Januari mendatang. Dalam babak fase grup, timnas Indonesia harus menghadapi beberapa tim besar seperti sang juara 4 kali Piala Asia yaitu timnas Jepang, timnas Irak, dan juga timnas Vietnam. Namun skuad asuhan Sinteyong itu optimis bisa memberikan yang terbaik. Hasil Indonesia versus Iran, Garuda dipermak 5-0. Timnas Indonesia menelan kekalahan dari Iran di laga uji coba lagi. Skuad Garuda dipermak 5 gol tanpa balas. Indonesia versus Iran ini tersaji dalam laga uji coba yang berlangsung di Al Rayyan Training Ground, Qatar pada hari Selasa 9 Januari malam waktu Indonesia Barat. Dan pasukan Sinteyong sudah tertinggal 0-3 di babak pertama.